Salam desa. Bangun desa, bangun Indonesia. Desa terdepan untuk Indonesia. Hakikat pembangunan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 78 menerangkan pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan. Indonesia akan mengalami usia emas pada tahun 2024. Pada masa itu, Indonesia genap berusia 100 tahun atau 1 abad dan ditargetkan sudah menjadi negara maju dan telah sejajar dengan negara adidaya. Maka itu, desa harus menjadi kuat, desa harus menjadi maju, desa harus menjadi mandiri, demokratis, dan sejahtera. Maka desa harus berdaya dalam menjalankan kewenangannya. Fokus pada penyelesaian permasalahan yang menghambat pencapaian kemandirian desa dan mengembangkan atau mengoptimalkan potensi desa, sehingga terjadi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan serta pengurangan kemiskinan di desa. Kita melihat jumlah desa yang begitu besar, yaitu 75.265 desa dan jumlah kelurahan 8.498 kelurahan yang berlangsung berhubungan dengan rakyat. Desa sebagai subjek utama pembangunan desa melalui asas rekognisi dan subsidiaritas menjadi salah satu pondasi utama dari kemajuan bangsa Indonesia. Dibuktikan dengan capaian perkembangan kemiskinan dan Gini rasio perdesaan tahun 2015 sampai tahun 2025. Kita bisa melihat bahwasannya melihat dari angka kemiskinan di wilayah perdesaan pada saat tahun 2015 sebesar 14,09% dan tahun 2025 turun menjadi 11,03%. Kalau melihat dari jumlah penduduk miskinnya di wilayah perdesaan yang semula 17.094 juta jiwa turun menjadi 12 juta 580-an jiwa. Jadi Bapak Ibu, dana desa memiliki nilai dampak yang sangat luar biasa. Dana desa yang turun dikucurkan oleh negara itu dari tahun 2015 sampai tahun 2025 sudah mencapai 680 ribu triliun. 680 triliun. Ya. Terus kemudian ternyata angka kemiskinan, jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan sebelumnya yaitu 10 juta, 10,65 juta. Dan di tahun 2025 bulan Maret masih naik yaitu 11,27 juta jiwa. Sehingga apa? Di wilayah pedesaan turunnya sekitar 5,38 juta jiwa. Sehingga apa? Angka penurunan yang begitu drastis sudah memberikan dampak kepada penduduk miskin. Untuk mengurai kantong-kantong kemiskinan, Kementerian Desa memiliki strategis, yaitu melalui pendekatan, yaitu memastikan 6 dimensi yang dibentuk 127 subindikator yang membentuk yaitu 48 indikator. Namun dari sini Bapak Ibu kita pertegas kembali pada layanan dasar
sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan itu memastikan layanan yang ada di desa memberikan manfaat kepada sasaran, yaitu masyarakat. Pada layanan dasar kita memastikan pendidikan yaitu PAUD, SD, SMP, dan SMA menjadi fokus utamanya. Pada outcome-nya yang diterima oleh masyarakat kita melihat yaitu angka partisipasi murni yang ada di desa itu kita pastikan itu bahwasanya di desa kita dorong supaya tidak ada anak yang tidak sekolah. Untuk di bidang kesehatan, subdimensi kesehatan yaitu layanan sarana kesehatan, fasilitas puskesmas pembantu, polindes, poskesdes, aktivitas posyandu, pelayanan dokter, pelayanan bidan, pelayanan nakes lainnya, dan jaminan kesehatan lainnya itu menjadi fokus juga. Utilitas dasar kita memperhatikan sistem pembuangan air limbah rumah tangga, domestik, rumah tangga dengan air minum aman, akses listrik, layanan telekomunikasi, dan presentasi rumah tidak layak huni. Pada utilitas dasar memastikan bahwasanya jumlah keluarga yang ada di desa sudah terfasilitasi semuanya. Sehingga program-program pemerintah menyasar kepada keluarga di desa. Pada dimensi sosial, terdapat dua subdimensi, yaitu aktivitas dan peningkatan kapasitas masyarakat. Pada aktivitas kita turunkan kembali, yaitu melihat kearifan sosial budaya, frekuensi gotong royong, kegiatan olahraga, mitigasi dan penanganan konflik sosial dan satkamling menjadi fokus di dalam aktivitas yang ada di tengah-tengah masyarakat. Peningkatan kapasitas masyarakat, ketersediaan taman bacaan masyarakat, perpustakaan desa, keberadaan fasilitas olahraga, dan keberadaan ruang publik terbuka menjadi fokus bahwasanya masyarakat ada tempat, ada wadah untuk meningkatkan literasi desa, serta berolahraga, dan ada ruang publik terbuka. Pada sektor ekonomi, dimensi ekonomi melihat ada 12 indikator, dilihat adalah produksi desa, keragaman aktivitas ekonomi, produk unggulan desa, ekonomi kreatif, dan kerjasama desa. Fasilitas pendukung ekonomi juga melihat akses terhadap pusat keterampilan, kursus, pasar rakyat, toko pertokoan, kedai, rumah makan, penginapan, layanan pos, jasa logistik, layanan keuangan, serta lembaga keuangan. Pada dimensi lingkungan, kita juga melihat yaitu pengelolaan lingkungan, memperhatikan kearifan lingkungan, sistem pengelolaan sampah, tingkat pencemaran lingkungan, itu juga kita pastikan aman di posisi untuk mendukung dimensi lingkungan. Dan dalam penanggulangan bencana itu menjadi tidak terlupakan juga. Karena desa apabila terkena bencana akan berdampak kepada fasilitas-fasilitas umum dalam 6 dimensi yang ada di indeks desa. Aksesibilitas memastikan konektivitas baik jalan desa, jalan di desa, dan kondisi penerangan jalan utama di desa itu kita pastikan kembali. Kemudian akses melihat adalah keberadaan angkutan umum. Jadi pada aksesibilitas kita pastikan kembali. Tidak lupa kita juga memperhatikan tata kelola pemerintahan, yaitu bagaimana kelembagaan dan pelayanan desa, dan mana pelaksanaan pelayanan dan administrasi desa, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan desa, SPBE, dan musyawarah desa. Itu kita pastikan di desa juga terfasilitasi. Tata kelola keuangan desa, pendapatan asli desa atau PADES, dana desa, dan jumlah kepemilikan dan produktivitas aset desa. Di dalam 6 dimensi itulah yang menjadi memastikan akan mendorong kantong-kantong kemiskinan juga terurai, terfasilitasi dari desa untuk desa dan untuk memberikan dampak kepada Indonesia. Namun pada posisi saat ini kita bisa melihat juga dalam menerapkan 6 dimensi adalah kita lihat kewenangannya. Apakah menjadi kewenangan desa,
kewenangan kabupaten kota, kewenangan provinsi, dan kewenangan nasional. Maka dari itu kita perlu membangun transparan data. Transparan data diperlukan untuk memastikan identifikasi sesuai dengan potensi dan yang ada di desa. Kesimpulan dari status maupun keberadaan adalah peringkat yang harus kita ketahui juga. Mana intervensi yang sudah terfasilitasi dan mana yang belum. Maka apabila yang belum masuk kepada rekomendasi yang dibahas di dalam musyawarah desa, yang selanjutnya harapannya adalah akan tercantum di dalam APBDes. Kenapa ini harus dilakukan? Karena program pembangunan berkelanjutan harus perencanaannya berbasiskan data. Bagaimana kalau di level desa tidak terfasilitasi dan tidak menjadi kewenangan, maka masuk kepada kolaborasi di level kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Dikolaborasikan karena di dalam teori perencanaan itu bisa melalui bottom up, yaitu dari bawah ke atas, yang harapannya bisa ditindaklanjutin di level kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Karena apa? Menjadi subindikator ini tidak semuanya kewenangan desa. Yang bisa dilakukan kewenangan desa sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal. Kita melihat dari hal-hal itu Bapak Ibu memberikan dampak, yaitu dalam penganggarannya sudah tercapai, maka capaian dari status perkembangan desa dan capaian indikator kinerja utama maupun RPJMN tercapai atau tidak. Mari kita lihat dari hasilnya. Melihat dari potret peta yang sudah divisualisasikan oleh tim data dan informasi Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, didapatkan warna merah yaitu posisinya sangat tertinggal, menjelaskan posisi sangat tertinggal, yaitu sebanyak 4.694 desa. Desa tertinggal yaitu 4.672 desa. Desa berkembang warna kuning ini sebanyak 21.813 desa. Desa maju sebanyak 23.579 desa. Desa mandiri 20.503 desa. Dipetakan menjadi per pulau. Kita bisa melihat mana yang masih terdapat desa sangat tertinggal yang terbanyak, yaitu di Pulau Papua. Yang kedua selanjutnya adalah Pulau Sumatera. Selanjutnya adalah Pulau Kalimantan, Pulau Maluku. Setelah itu Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, dan Pulau Jawa. Desa mandiri yang terbanyak adalah di Pulau Jawa dan Bali. Ini desa mandirinya di Pulau Jawa dan Bali 10.743 desa. Desa maju 9.083 desa. Desa berkembang 3.241 desa. Kalau melihat dari gambaran per pulau, kita melihat gambaran per tahun. Desa mandiri dari tahun 2016 sampai tahun 2025 mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Karena apa? Kita sudah membangun transparan data. Transparan data di desa bisa mengetahui langsung. Rekomendasinya sudah diketahui, maka secara tidak langsung intervensi dan koordinasi sudah dapat dilakukan. Maka semakin banyak mengetahui dari unsur pemerintah, unsur swasta, unsur akademis, unsur media maupun unsur dari stakeholder lainnya, itu memberikan dampak yang sangat luar biasa. Dari tren kemajuan yang desa maju mengalami positif, yaitu semula 3.609 menjadi 23.579. Berbeda dengan karakter yaitu desa status berkembang, yaitu dari 23.000 dan mengalami puncak desa berkembang yaitu di tahun 2020 yaitu sebanyak 40.029 desa, dan di tahun 2025
tinggal tersisa 21.813. Kenapa penyebabnya? Karena banyak lompatan dari desa berkembang maju berubah menjadi desa maju dan berubah menjadi desa mandiri. Sehingga apa? Peningkatan yang trennya positif, yaitu positifnya di desa mandiri dan desa maju, dan desa berkembang juga mengalami tren positif. Tren positif juga terjadi di desa tertinggal, yaitu mengalami penurunan dari semula 34.176 desa tinggal tersisa 4.672 desa. Dan desa sangat tertinggal juga mengalami penurunan yang begitu drastis, mulai dari 14.001 desa tinggal 4.695 desa. Jadi kita sudah melihat pembangunan desa mendukung penurunan angka kemiskinan, penurunan jumlah penduduk miskin yang sangat luar biasa. Penurunan angka kemiskinan turun sekitar 2,96%. Terus angka kemiskinan turun menjadi sekitar 5,3 juta jiwa. Dan pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi desa ini memberikan dampak yang sangat luar biasa. Maka dana desa sangat bagus dan memberikan dampak yang positif. Maka moto yang diberikan Kementerian Desa yaitu bangun desa, bangun Indonesia, desa terdepan untuk Indonesia merupakan moto yang sangat luar biasa. Terima kasih. Semoga saja memberikan nilai pemahaman yang bermanfaat bagi saya secara pribadi dan rekan-rekan yang melihat dari rekaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.